Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada. Luar biasa sekali sahabat, kalau kita bercerita tentang Ponorogo, dimana tidak habis-habisnya para tokoh, para pejuang, para warok yang ada di kota Riok ini. Kalau kita ngomong tentang Ketut Wijaya, seorang bangsawan yang datang dari Medang untuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang disebut dengan Wengker, yakni Ponorogo yang sekarang menjadi salah satu kota kebanggaan Jawa Timur ini, sebuah wilayah yang tadinya jalmo moro jatuh mati, siapa yang datang pasti mati, sehingga Wengker itu sendiri berasal dari kata wewengkon kang angker, tempat yang sangat gawat keliwat-liwat. Ketut Wijaya datang mendirikan kerajaan karena sebuah wilayah yang angker, yang gawat keliwat-liwat, jalmo moro jatuh mati, sapa moro mesti mati, siapa yang datang di tempat itu mesti mati. Maka wilayah yang dibabat oleh Ketut Wijaya dari Medang ini dinamakan Wengker. Nah, kemudian pergantian berikutnya ada yang namanya Klono Siwanggono yang mendirikan sebuah kerajaan Bantarangin yang bisa melamar seorang putri yang menjadi rebutan kala itu, yakni Putri Songgolangit, meski akhirnya tidak bisa diboyong ke Bantarangin karena masuk di gua, ya, Songgolangit masuk di gua, tidak mau diajak ke Ponorogo. Akhirnya disumpah-sumpah ya oleh Raden Klono Siwanggono, yang akhirnya bersumpah dirinya tidak mau kawin dengan perempuan, yang akhirnya diteruskan oleh penerusnya, yakni Raden Bagus, yang akhirnya muncullah namanya Gemblaan, yakni seorang pemuda ganteng itu dijadikan teman Raden Bagus ini. Kemudian muncul lagi yang namanya Raden Ketut Anom Suryo Alam, ya. Suryo Alam yang aslinya ini Punggawa Mojopahit, yang berasal dari Bali, juga Sekti Mandraguna, mendirikan sebuah dinasti. Wilayahnya masih di Wengker, tepatnya di Surububeng, sekarang menjadi Kutu itu ya, maka disebutlah Kyageng Kutu. Muncul lagi namanya Bathara Katong, ya, yang merupakan putra Majapahit, ya, putra Majapahit dari ibu Cina, ya, dari Cempa, bernama Raden Bathara Katong. Ini juga luar biasa sekali, silih bergantinya para jegek, ya, para orang yang Sekti Mandraguna yang mendiami di wilayah Ponorogo. Nah, sampai turun temurun ini sempat terpendam, ya, seorang yang kepahlawanannya luar biasa sekali, yaitu Raden Martopuro. Nah, para sahabat mungkin masih asing ya dengan Martopuro ini. Raden Mas Martopuro ini kalau dihitung keturunan Bathara Katong, ya, Raden Katong yang ke-13, lama ya, turunan ke-13 ini dari seorang ibu yang putra Bupati Sumoroto. Ini jauh ya kalau kita cerita tentang Ponorogo.
Jangan dikira dulu itu Ponorogo setelah Blora Katong turun temurun Ponorogo terus dalam satu wilayah kabupaten, tidak. Ada Kadipaten Gadingrejo, ada Sumoroto, ada Pulung ya, ada Polorejo dan lain sebagainya. Nah, kita fokus kepada Raden Martopuro. Kepahlawanannya luar biasa sekali, seorang pemuda yang hidup masa perang Jawa, perang Diponegoro, yakni antara tahun 1825 sampai 1830. 5 tahun masa perang Jawa itu. Jauh berarti ya. Kalau Bathara Katong itu di abad ke-15 ya. Abad ke-15, 1496 itu Ponorogo berdiri. Raden Martopuro ini hidup di abad ke-19 ya. Ke-19, 18 sekian begitu, masa-masa perang Diponegoro. Nah, Raden Martopuro ini warok luar biasa, sekti Mandraguna juga ya. Ini kalah menjadi prajuritnya Diponegoro yang sama-sama dengan temannya, sahabat karibnya yang bernama Nur Khandan. Nur Khandan ini seorang begal ya, berasal dari Bandar Alim Badekan sana, tapi ikut perang gerilya bersama Pangeran Diponegoro. Satu guru, satu perguruan, satu banyu dengan Raden Martopuro yang jelas-jelas antara darah biru. Dulu itu sangat dibedakan, keturunan darah ningrat, kemudian Nur Khandan ini orang biasa, bahkan menjadi seorang begal, tetapi sama-sama berguru di Pacitan sana, bersamaan dengan perjuangan melawan kolonialis Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Nah, sektinya sepadan antara Nur Khandan ini dengan Raden Martopuro, bersumpah sehidup semati, segaleng ngisor galeng dhuwur galeng. Artinya urip mulya padha mulya, urip sara padha sara, nek eneng ya padha dipangan, nek ora ana ya padha golek, sak loro sak patine padha. Bersumpah sehidup semati lah kedua pemuda ini. Nah, akhirnya setelah perjuangan Pangeran Diponegoro mendekati masa-masa akhir ya, karena Ponorogo pada masa itu dikuasai oleh Belanda ya, oleh residen Belanda, dan Kartosuro wilayahnya Pangeran Diponegoro. Dari Pacitan menuju ke Kartosuro itu menempati sebuah batas ya, bertempat di sebuah batas antara wilayah kekuasaan Belanda dengan wilayah kekuasaan Kartosuro, wilayah Pangeran Diponegoro. Itu ditanting ya, prajurit-prajurit dari Pacitan, prajurit-prajurit dari Ponorogo, yang salah satu diantaranya adalah Raden Martopuro ini, dipersilahkan oleh Pangeran Diponegoro ikut ke Jawa Tengah, apa pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, Martopuro dan Nur Khandan ini memilih pulang ya. Nur Khandan memilih ke Bandar Alim Badekan, Martopuro kembali ke Bungkal. Selang beberapa waktu ayah dari Raden Martopuro ini meninggal. Maka tempo dulu ya silih bergantinya, bapake dadi mudin, bapake mati, sing nerusne anake, bapake dadi sambong, sing nerusne anake. Itu sudah hal yang biasa tempo dulu. Begitu juga dengan Raden Martopuro ini. Bapaknya Raden Martopuro meninggal sebagai seorang mandor kopi pada masa itu, maka Raden Martopuro melanjutkan sebagai seorang mandor. Nah, tetapi kriteria mandor pada kala itu persyaratannya harus kejam, bengis, mentalan, pokoknya nek gak manut karo londo diajar, di penjara,
seperti itu. Tapi Raden Martopuro tidak seperti itu. Beliau sangat halus, kasih sayang pada tak pejaraan pada rakyat biasa. Nah, kala itu sebuah monopoli yang dilakukan oleh Belanda, yakni nandur kopi, menanam kopi, dan hasil panennya harus pula dijual pada Belanda dengan harga yang sangat rendah. Banyak orang yang mengeluh gak nyucuk begitu, artinya ketika dijual itu tidak cocok dengan harga pasaran. Nah, maka Raden Martopuro bersama sang istri ini memberikan cara teknis untuk menyelundupkan kopi ini ya, dijual di pasar bebas. Akhirnya apa yang menjadi yang dilakukan oleh Raden Martopuro ini diselidiki. Buktinya daerah-daerah lain setor kopinya itu banyak, tetapi wilayah Bungkal kok cuma sedikit begitu. Maka diselidiki dan ternyata ditemukan beberapa wanita yang mau ke pasar kelihatan hamil ya. Ternyata setelah diperiksa, diintegrasi, ternyata yang di dalam perutnya itu buah kopi yang akan dijual di pasar. Nah, ditanya sopo sing ngongkon kelangkuanmu koyong ini begitu, akhirnya mengaku istri Raden Martopuro, dan secara licik akhirnya Belanda menyelidik ke rumahnya Raden Martopuro, dan Raden pangeran atau penguasa residen itu di bawah gubernur ya, di atas bupati. Ini langsung William namanya, itu langsung sidak ya ke Bungkal, ke rumahnya Raden Martopuro, dan orang Belanda itu konon Tokmis itu ketika melihat orang perempuan yang cantik itu sudah ingin untuk dimiliki. Gak ngerti lah, pokoknya bojone sopo sing penting dijaluk. Tidak untuk Raden Martopuro, sadumuk bathuk sanyari bumi. Artinya ya dibelani sampai mati. Pangeran William ya, bukan pangeran sih, Ndoro William ini, residen William ini yang dari Madiun ke rumah Raden Martopuro, Mandor Martopuro, keturunan Bathara Katong yang ke-13, tahu di situ istrinya Martopuro ini cantik, maka dengan kekurang ajarannya mencubit lah kalau sekarang. Kalau dulu mendemok, memegang bathuk istri Martopuro. Martopuro tahu pada kala itu keris akan dicabut, tapi teman-teman yang lain, mandor yang lain menghalang-halangi. Akan bagaimanapun William adalah atasan kita, tapi dendam yang membara, hatinya sakit, istrinya disakiti seperti itu, istrinya dibuat tidak senonoh. Kalau tempo dulu ya, memegang itu sudah merupakan pelecehan. Maka bersumpahlah Martopuro ini untuk sadumuk bathuk sanyari bumi, dibelani sampai tekan pati. Maka ringkas cerita, pada tahun baru setelah kejadian itu, Martopuro diundang untuk merayakan hari ulang tahun baru ya. Maka Martopuro minta izin untuk bertemu langsung empat mata dengan William itu. Mau salaman, mau berjabat tangan dengan William, kurang teliti ya, kurang waspada, William itu ditusuk pakai keris dan mati di tempat itu pula. Akhirnya geger, paginya William dimakamkan, Martopuro dicari sembunyi sampai berbulan-bulan ya, tidak ketemu. Akhirnya diadakan sayembara, siapa yang bisa menangkap Martopuro akan mendapat imbalan yang setimpal, uang dan seterusnya, jabatan dan seterusnya. Maka dengan bujuk rayu
yang tadi temannya Tunggal Banyu ini ya, Tunggal Banyu dengan Raden Martopuro ini bernama Nur Hamdan ini bisa menemukan Raden Martopuro. Raden Martopuro dibujuk untuk menyerahkan ke Belanda karena istri sama orang tuanya sama keluarganya dipenjara, disiksa oleh Belanda kalau tidak segera menyerahkan diri. Akhirnya Raden Martopuro menyerahkan diri, mau digantung di penjara, mau digantung. Ketemu sebelum pelaksanaan eksekusi itu antara Nur Hamdan sama Raden Martopuro. Di situ sempat, loh awakmu kok koyo ngono to Dik, Raden Martopuro kepada Nur Hamdan. Nah, setelah mengungkapkan janji-janji, ngelingake janji-janji tempo dulu, maka Nur Hamdan ini sadar, ya Kang, nek trah aku sing luput, aku mati sadurunge sampeyan. Maka ya wis lek ono jumuken iki keris sing tak sengkelit, ada cundrik ya, keris kecil di sela-sela sabuknya Raden Martopuro ini. Yang terjadi apa setelah cundrik itu diambil, Raden Martopuro menusukkan keris itu kepada dirinya sendiri. Seakan-akan seperti mati ya, tetapi sebetulnya pingsan ya. Nah, itu dicabut oleh Hamdan, Nur Hamdan itu, dan otomatis penjaga penjara ya, adanya cuma orang berdua itu, yang membunuh Martopuro adalah Nur Hamdan. Maka sebelum sebelum Martopuro ini dikebumikan, dipendem ya, dikebumikan oleh Belanda, maka eksekusinya malah Nur Hamdan ini digantung lebih dulu, mati yang sesungguhnya di penjara, dikebumikan ya, dipendem. Di sekarang itu tempatnya di Taman Makam Pahlawan, sebelahnya Pasar Sepeda Jalan Pahlawan itu. Nah, begitu juga menurut anggapan Belanda, Raden Martopuro ini meninggal dunia, dikuburkan berdekatan dengan dimakamkannya Nur Hamdan ini, tetapi malamnya ternyata bisa merangkak sampai ke Mangunsuman. Sampai ke Mangunsuman masih hidup, bercerita tentang kejadian, meski akhirnya meninggal ya, karena darah terus keluar dari dada beliau Raden Martopuro, tapi kepahlawanannya yang kita ambil intisari dari cerita ini, di mana harus semangat, harus punya prinsip yang seperti beliau Raden Martopuro, sadumuk batuk sanyari bumi. Seperti itu perjuangannya, belum perjuangan sama Pangeran Diponegoro, belum membantu rakyat kecil yang ketika itu ditindas dengan monopoli penjualan kopi, dan juga harga diri istrinya yang diinjak-injak oleh Belanda kala itu, yang menginjak-injak dibunuh, meskipun sampai beliau pun dihukum mati. Pengadilan di dunia sudah seperti itu. Nur Hamdan Bandara Lembadekan yang mengingkari sumpah setianya, memang itu harus seperti itu, sunatullah ya. Nur Hamdan mati sebelum Martopuro digantung oleh Belanda karena membunuh narapidana. Kemudian Martopuro sampai sekarang tetap menjadi sebuah sejarah yang perlu kita tauladani, keberanian membantu rakyat kecil dan punya prinsip harga diri. Tetap semangat tentunya bersama kita semuanya. Yuk bersama-sama kita telusuri sejarah Warok Ponorogo ini yang untuk generasi selanjutnya. Tetap semangat bersama kita semua. Sahabat, Raden Mas Martopuro, darah ningrat dari seorang ayah yang bernama Martokusumo masih Trah Batara Kantong
dengan seorang ibu putri dari Bupati Sumoroto, yakni Putri Sumonagoro. Beliau berteman dengan seorang begal yang sudah sadar dan sakti mondro kuno bernama Nur Hamdan. Bersama-sama berguru di wilayah Pacitan. Kanjeng Jimat sebagai guru beliau berdua yang bersama-sama sehidup semati berjuang melawan tentara Belanda bersama dengan Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan Perang Jawa, sahabat. Beliau memiliki seorang istri yang sangat cantik pada kala itu, dan Belanda pada saat itu menguasai Ponorogo, mencoba untuk menggoda sang istri. Maka Raden Martopuro ini berjanji sedumuk bathuk sanyari bumi sampai dibunuhnya Tuan William, dan resikonya Raden Martopuro ini dipenjara, sahabat. Hukuman gantung telah menanti untuk eksekusi beliau sang Pangeran Martopuro. Namun sebelum digantung, malah sahabatnya yang berani mengkhianati, membunuh diri ya, dengan siasat yang telah disiasati. Meski Raden Martopuro belum meninggal, maka dikubur oleh Belanda dan akhirnya bisa meloloskan diri, merangkak menuju yang sekarang dimakamkan di Makam Pelem Gurih Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Terima kasih sekilas tentang sejarah Warok Ponorogo. Raden Mas Martopuro. Tetap dukung Ki Bayu Sima untuk terus menerus menggali sejarah yang ada di Nusantara ini. Terima kasih.